Selalu ada hikmah. Masih dengan guru kita nih Ustadz Ari, Masya Allah kita ambil hikmah lagi dari beliau ya. Ustadz, ini kan berkah banget jelas ya. Jadi manfaat, jadi kebaikan. Ada nggak yang antum alamin, yang Ustadz alamin, Iya. yang mungkin dikiranya ya insya Allah mudah-mudahan ini berkah dari kegiatan yang baik ini. Entah anak-anak tiba-tiba beasiswa kah atau gimana, atau Iya. dapat apa, barangkali ada Ustadz, di-share Ustadz. Iya, ini yang membuat saya bersyukur sekali ketika memang kita menjalankan sesuatu sedekah itu karena Allah gitu. Hmm, Saya nikah 2006 kok. 2006. Gitu ya. 2008 punya anak langsung meninggal. Setelah itu kosong panjang kok. Saya ikuti segala macam cara, nasihat dari dokter dan lain-lain, itu kosong panjang. Namanya kalau kosong itu kan yang beban kan perempuan ya. Iya, Gitu ya. belum omongan Belum orang. omongan orang. Di depan mah senyum tapi di belakang kan nangis. Nah, ikhtiar saya apa kok? Ikhtiar saya adalah sedekah. Sedekah dengan cara apa? Saya melihat kalau orang udah tahu sedekah itu bla bla bla, dia harusnya levelnya naik lagi kok. Sebagai contoh gini, sedekah yang terang-terangan Allah suka, yang diam-diam juga Allah suka. Tapi yang paling suka kan diam-diam kok. Betul. Yang kita lakukan, saya lakukan sedekah diam-diam. Lalu kita melakukan amalan yang sembunyi-sembunyi. Istri saya bikin amalan, saya nggak tahu. Saya bikin amalan, istri saya juga nggak tahu. Nah, 3 bulan Masya Allah, Allah kabulkan. Saya akhirnya punya anak kok. Jadi anak saya itu baru 4 tahun hari ini. Setelah Pejuang perjalanan garis panjang. tua ya. Masya Allah. Sempat kosongnya berapa tahun saat tadi? Ya kurang lebih sekitar 12 tahun kosong. La haula wala quwwata. Bayangin kok gitu ya, istilahnya namanya kita pernikahan, halapannya punya anak penerus, nikah muda tuh pengen punya anak, tapi Allah belum takdirkan ya. Di tangan Tapi Allah ujung-ujungnya semuanya. sedekah sebagai solusi kok. Gitu. Luar biasa, tangan Allah ini juga inspirasi juga bagi semua pejuang garis tua ya di luar sana, ini bisa ditiru nih. Terakhir juga Sat, harapannya Sat kepada semua yang nonton, apa harapan dari Kampung Sedekah ini, dan juga minta motivasinya kepada semua yang nonton untuk yuk Iya. kapan lagi kita untuk menunda kebaikan ini, jangan dientar-entar. Iya. Ya kan, Sat? Jadi gini kok, saya punya prinsip itu adalah tidak semua orang itu harus menjadi Abdurrahman bin Auf. Gitu ya. Kita boleh memilih bisa seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar atau siapapun itu. Nah, artinya yang ingin saya lakukan hari ini, saya hanya ingin dengan gerakan Kampung Sedekah ini, saya ingin bisa menjadikan masyarakat itu lebih baik dengan tangan di atas. Kami ingin bagaimana membangun peradaban dengan masyarakat yang mau memberi, bukan menerima. Gitu. Makanya kami di Kampung Sedekah itu tidak merasa keberatan ketika uangnya itu dipegang sendiri, dikelola sendiri, distribusi Nggak sendiri. harus laporan lagi. Nggak harus ke kita gitu ya, nggak buat apa gitu ya. Allah akan datangkan orang-orang yang baik untuk bisa menghidupi yayasan kita. Itu mindset yang saya harapkan ketika ingin bangun Kampung Sedekah gitu ya. Dan yang kedua kok, saya berharap sekali buat teman-teman siapapun itu, jangan sampai hari ini yang saya khawatirkan adalah ketika kemiskinan itu nggak pernah berkurang, justru malah bertambah. Saya khawatir yang menjadi sutradara kemiskinan di negeri ini adalah kita dengan program kita. Kenapa? Karena Rasulullah bilang untuk membuat orang lebih baik itu kan du'afal lebih baik dengan pemberdayaan. Tapi hari ini kita lebih asik dengan charity, dengan santunan. Betul, santunan itu baik, tapi sifatnya hanya temporer saja, hanya nggak jadi sementara. solusi, Gitu. Nah, hari ini kita terjebak dengan santunan. Kenapa? Karena mudah kok. Datang pergi. Akhirnya mindset masyarakat maunya menerima. Nah, yang saya ingin kami lakukan adalah kami ingin total pemberdayaan, mengajak masyarakat tangan di atas semua. Mudah-mudahan kita ingin seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz. Semuanya merasa cukup. Amin ya Allah, Masya Allah. Saya terima kasih. Saya ingin sedikit juga tadi ya kita obrolin sedikit dari yang saya tahu. Nanti juga Ustadz pasti ilmunya lebih banyak. Tapi dulu kan di zaman Umar ibn Abdul Aziz itu Masya Allah pernah suatu ketika ini padahal bukan sedekah ya, bicara zakat. Betul. Nah zakat ini terkumpul dan akhirnya dicari siapa yang harusnya terima, dan kita tahu penerima zakat nggak boleh sembarangan. Betul. Ada 8 asnaf di Quran surat 9 atau ayat 60. Ternyata dicari 8 asnaf itu nggak ada semua. Nanya dong ke pemimpinnya, ini berarti buat apa? Dicari siapa yang pengen berangkat haji nggak ada biaya, kita biayain. Dicari semuanya punya biaya Amirul Mukminin. Berarti buat apa? Ya udah cari orang yang pengen nikah, terus akhirnya nggak ada biaya, kita yang biayain dari uang itu. Dicari lagi, ternyata juga nggak ada. Mungkin kalau yang sekarang jomblo, mungkin kalian cuma beda zaman ya, salah zaman. Kalau mungkin di zaman itu kalian udah nggak jomblo dinikahin ya. Singkat cerita semua dicari nggak ada, akhirnya keputusannya adalah apa? Belikan beras-beras, tebarkan di seluruh pegunungan. Ditanya, untuk apa wahai Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri muslim ini, jangankan seorang manusia, seekor burung pun nggak ada yang kelaparan. Masya Allah. Lihat, itu baru zakat 2,5%. Kita belum bicara yang sedekah yang lebih luas, belum bicara wakaf produktif.
Lihat Masya Allah. Riba terberantaskan, kemiskinan terberantaskan ketika Islam syariatnya sudah dijalani secara sempurna. Maka Masya Allah, terima kasih Ustaz Siap. Pak atas Dennis, ilmu sama-sama. nasihatnya. Mudah-mudahan kita semua dan semua yang nonton pemirsa bisa meniru kebaikan ini. Jangan ditunda-tunda, mulai dari sekarang. Kita di masa depan kan gimana kita hari ini. Yuk mulai sedekah. Ini bahkan beliau tadi menyebutkan ya, bisa ditiru oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Gak harus laporan ke beliaunya. Mudah-mudahan ini bisa menyebar dan bismillah. Indonesia pasti bisa jadi baik dengan program ini. Amin, Masya Allah. amin, Kita Masya Allah. akan ngambil hikmah lebih banyak lagi tetap di acara yang penuh hikmah ini, yaitu di SAS. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.